Selamat berjumpa kembali dalam program Karangpaci News hari ini. Bersama saya Luciana Afriani yang akan menyajikan informasi seputar DPRD Kaltim. Berikut rangkumannya. Dentingan lonceng tanda bahaya APBD Kaltim mulai terdengar. Transfer dana pemerintah pusat ke kas daerah Kaltim baru menerima 17%. Badai COVID-19 yang berkepanjangan mulai memunculkan lonceng tanda bahaya bagi APBD di Kalimantan Timur. Dentingnya sudah terdengar sebab dari pajak kendaraan bermotor saja terjadi penurunan drastis. Jika pada hari-hari sebelumnya mampu mengumpulkan pembayaran di atas 8 miliar per hari, pada saat loket ikut tutup hanya menerima 100 jutaan tiap hari. Pertanyaan yang selalu datang, kapan badai ini akan berlalu? Warga semakin cemas jika pemerintah tak mampu menyelesaikan COVID-19 dalam waktu cepat. Masalah-masalah lain pun mulai bermunculan. Tak hanya persoalan ekonomi dengan bertambahnya tingkat kemiskinan dan pembangunan infrastruktur yang terhenti, tapi juga sangat rawan meningkatkan kriminalitas. Berdasarkan perhitungan pengamat ekonomi Aji Sopyan Effendi, APBD Kaltim bakal anjlok 1 hingga 3 triliun. Ada juga prediksi lainnya yang menyebut angka di atas 3 triliun. Sementara pemerintah pusat melalui Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat surat keputusan bersama agar kepala daerah merasionalisasi APBD murni hingga 50%. Diperkirakan menurut pemerintah bahwa kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan itu sekitar 3 triliun begitu. Kalau ditambah dengan penanganan COVID ya sekitar 3,4 atau sampai 3,5 triliun begitu. Nah, lantaran kondisi itu, pemerintah pusat memerintahkan para kepala daerah menyesuaikan kembali APBD-nya dalam waktu 2 minggu. Sinyal dari pemerintah pusat, kepala daerah dipersilakan memangkas anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal seperti membatalkan proyek-proyek. Keseluruhan batang tubuh APBD tahun 2020 ini artinya akan disesuaikan begitu sebelum memasuki ke perubahan, artinya disesuaikan. Nah, memang di sini diberikan acuan 50% begitu, 50% pemotongannya anggaplah begitu. Lonceng tanda bahaya mulai berbunyi. Pemerintah pusat hampir pasti mengurangi transfer ke kas daerah karena fokus membiayai penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Sementara pendapatan asli daerah atau PAD dari semua sektor juga menurun. Saat rapat dengan Badan Pendapatan Daerah Kaltim, Komisi 2 DPRD Kaltim ikut gelisah dengan situasi yang memburuk ini. Jika semua sumber pendapatan APBD menurun, dampak terburuk roda organisasi pemerintahan bisa tidak jalan. Karena kalau ini dibiarkan, Corona sampai bulan 12, pendapatan PAD kita yang tadinya dari sektor pajak yang tadinya 5 triliun bisa cuma 1,8 triliun, bayangin hancur kan, anjlok. Sehingga nggak boleh berdiam diri. Kerja cepat dan inovatif, itulah yang dikumandangkan dua anggota DPRD Kaltim, Sigit Wibowo dan Sutomo Jabir. Pemerintah sebagai lokomotif pembangunan di Kalimantan Timur, saatnya mengajak semua potensi bersatu agar badai pasti berlalu. Kaltim TV, Hardin dan Herman melaporkan. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kaltim. Mari sama-sama kita berantas corona dengan cara jaga kebersihan, rajin cuci tangan, hindari berkumpul, tingkatkan imun dengan olahraga. Bersama kita berantas corona dari Kalimantan Timur. Tidak ada opsi lain menghadapi pandemi virus corona. Pemerintah pusat meminta semua kepala daerah menyesuaikan APBD murni tahun 2020. Belanja barang, jasa, serta belanja modal diminta untuk dirasionalisasi hingga 50%. Kabar itu disampaikan Sigit Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Dia mengutip adanya surat keputusan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tanggal 9 April 2020 lalu. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Nah, artinya terkait dengan percepatan penyesuaian anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2020.
dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional. Nah, di sini isinya itu refocusingnya itu maksudnya secara keseluruhan batang tubuh APBD tahun 2020 ini artinya akan disesuaikan begitu sebelum memasuki ke perubahan. Menurutnya, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten dan kota diberi waktu selama 2 minggu untuk menyesuaikan APBD murni masing-masing. Petunjuk dari dua kementerian itu dengan tegas menyebutkan penyesuaian dilakukan dengan melakukan rasionalisasi sebesar 50%. Rasionalisasi 50% pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa ada 15 item yang disebut diantaranya perjalanan dinas, pengadaan cetakan, sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis dan sebagainya. Sementara untuk belanja modal, diantaranya pengadaan kendaraan, renovasi bangunan, pengadaan mesin, tanah, sampai pembangunan gedung baru yang bisa ditunda. Refocusing kemarin, ya kan, itu kan kemarin baru sifatnya parsial, karena diperkirakan menurut pemerintah bahwa kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan itu sekitar 3 triliun begitu. Kalau ditambah dengan penanganan COVID ya sekitar 3,4 atau sampai 3,5 triliun begitu. Nah, sehingga dengan adanya keputusan bersama ini ya artinya pemerintah harus membahas lagi ya kan nanti bersama dengan DPR secara keseluruhan begitu di percepatan penyesuaian di anggaran 2020 begitu. Nah, artinya ya harus kerja cepat lagi nih untuk secara keseluruhan. Jadi tidak parsial yang penanganan COVID-19 sendiri, kemudian yang kita pendapatan berkurang sendiri gitu, tetapi ini sudah jadi satu kesatuan begitu. Menurut saya. Sebelumnya DPRD bersama Pemprov Kaltim telah menyetujui adanya dana refocusing sebesar 388,8 miliar rupiah. Dana itu untuk menangani virus corona, baik tindakan medis sampai memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Setelah menyetujui anggaran refocusing penanganan COVID-19 sebesar 388,8 miliar, bantuan untuk warga terdampak segera disalurkan. DPRD Kaltim mengingatkan para kepala daerah untuk tidak memanfaatkan momentum ini untuk agenda politik, pemilihan bupati maupun wali kota. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang memastikan dana sebesar 388,8 miliar sudah standby di kas daerah dan tinggal disalurkan. Setelah rapat dengan BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, via telekonferensi Komisi 2 DPRD Kaltim mendapat keterangan anggaran itu disalurkan untuk 3 keperluan, yakni kebutuhan medis, jaring pengaman sosial bagi warga yang terdampak, serta bantuan bagi UMKM, usaha mikro kecil menengah. 388 uangnya sudah ada yaitu dari pergeseran, dari pergeseran beberapa kegiatan di tahun 2020. Jadi ada pemangkasan yang dilakukan terhadap belanja 2020. Yang untuk kesehatan itu mereka belikan alat APD dan sebagainya, kemudian ada pembenahan ruangan, kemudian untuk tenaga medis itu diberikan transport dan uang makan, untuk supportnya itu untuk tenaga medis. Kalau untuk social safety net itu sepertinya sih saya menduga ini pasti dalam bentuk sembako. Ini kan social safety net kan untuk mereka yang mungkin pekerjaannya harian gitu. Nah, kalau yang untuk UMKM ini, pengembangan usaha kecil mikro ini, mungkin itu dalam bentuk uang. Dalam situasi darurat pandemi COVID-19, penyaluran bantuan diawasi oleh 3 instansi, yakni Kejaksaan,
BPKP, dan Inspektorat Wilayah. Feridiana Hurakwang berpesan, jangan ada yang berupaya memainkan bansos, terutama menjadikan pemberitaan bantuan sebagai ajang politik menjelang pilkada. Saya kira kalau ada hal-hal untuk penyelewengan terkait masalah pelaksanaan bantuan ini, pemerintah sudah mengantisipasi melalui 3 lembaga itu dari Inspektorat, kemudian dari BPKP, dan dari Kejaksaan. Jadi mungkin pihak kepala-kepala daerah juga supaya berhati-hati menggunakan bantuan ini, betul-betul bahwa ini adalah kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, bukan karena ada masalah pilkada yang akan dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. Walaupun bantuan dari pemerintah Provinsi Kaltim sudah siap disalurkan, tapi perdebatan masih terjadi, terutama menyangkut data jumlah warga Kalimantan Timur yang terdampak akibat kebijakan physical distancing. Penjelasan pemerintah kepada DPRD masih menggunakan data lama, yaitu menyebut 96.111 jiwa warga miskin akan menerima bantuan dari pemerintah. Ketua Komisi 2 Feridiana Hurakwang menyayangkan Pemprov belum memiliki data baru, terutama setelah pandemi COVID-19 terjadi. Kita fokus tadi ngejar 388 ini apakah sudah all in dengan setelah terjadinya COVID atau gimana? Ternyata jawabannya adalah data sebelum terjadinya COVID. Jadi setelah terjadinya COVID itu belum tercover di dalam 388 itu. Mereka sih mengatakan tadi Pak Sadudin menyampaikan bahwa karena ini musibah dan mereka juga ibaratnya itu pengalaman dan tergesa-gesa. Jadi mereka memakai data yang ada saja dulu. Tapi sambil berjalan mereka tetap setiap ini mengkomunikasikan ke kabupaten kota. Tim Kaltim TV, Heriman Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sektor produksi batu bara menjadi andalan Kalimantan Timur dalam mencegah terjun bebasnya perekonomian pada saat pandemi virus corona. Sektor tambang ini diandalkan memberi kontribusi dana bagi hasil agar APBD tidak terguncang terlalu keras. Kekhawatiran pandemi COVID-19 berdampak pada penerimaan transfer daerah dari pemerintah pusat. Mulai terjawab laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kaltim saat rapat telekonferensi dengan Bapenda dan Komisi 2 DPRD Kaltim menyebutkan transfer dari pemerintah pusat baru 17% dari yang semestinya 25%. Sejauh ini, pemerintah maupun DPRD Kaltim masih optimis APBD Kaltim tahun 2020 sesuai yang ditetapkan, yaitu sebesar 11,75 triliun rupiah. Walaupun diakui ada dampak dari situasi saat ini, di saat virus corona mewabah, namun diharapkan tak terjadi perubahan besar penerimaan dari pemerintah pusat. Dari BPKAD, kita mendapatkan informasi, memang ini sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan daerah. Sampai dengan saat ini, kita baru mendapat transfer dari dana pusat itu 17%. Yang seharusnya pada triwulan pertama ini kita sudah menerima 25%. Jadi uang masuk itu baru 7%. Kemudian dari Dinas Pendapatan sendiri, kehilangan pendapatan
yang tadinya bisa dapat 7-9 miliar setiap hari, sekarang tersisa hanya sekitar 100-an juta. Dari 500 turun terus, sekarang hanya 100 juta karena pembayaran pajak-pajak yang biasa dilakukan oleh wajib pajak itu terhambat karena harus ke Samsat dan Samsat ditutup. Nah, tadi kita menyarankan ada improvisasi atau terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Dispenda supaya pembayaran ini tetap dilakukan, apakah bisa melalui bank atau sosialisasi terhadap online. Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Universitas Mula Warman, Aji Sofyan Effendi, memprediksi pandemi COVID-19 akan berdampak pada transfer pemerintah pusat ke kas Pemprov Kaltim sebesar 1 hingga 3 triliun rupiah. Hal itu disebabkan pemerintah pusat mungkin berjaga-jaga jika situasi pandemi semakin memburuk, sehingga anggaran APBN difokuskan untuk pengobatan dan membantu ekonomi masyarakat yang terdampak. Nah, sampai pada hari ini saya mendapatkan info tadi bahwa ada potensi terjadinya penurunan 1-3 triliun. Ya, saya menyadari potensi terjadinya 3-3 triliun itu karena memang dari sektor pajak, terutama pajak yang berhubungan dengan subunsur alat-alat berat itu kalau tidak salah. Kita mengetahui alat berat itu kan dipergunakan untuk eksploitasi sumber daya alam. Nah, begitu sumber daya alam ini terjadi penurunan, kita jangankan mau membayar pajak alat berat, orang sebagian besar perusahaan di bidang batu bara saja mem-PHK-kan karyawannya. Puluhan ribu orang kan karyawan sudah di-PHK di sektor batu bara ini. Bagaimana mungkin mau membayar pajak segala alat berat yang ratusan banyak. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Tanda-tanda bakal berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke kas daerah Kalimantan Timur mulai terbukti. Masuk triwulan pertama sampai April ini, Kaltim baru menerima 17%, padahal semestinya sudah 25%. Jumlah pasien positif corona di Kaltim per 15 April 2020 ada 35 orang, dengan rincian 8 sembuh dan 1 meninggal dunia. Walaupun hanya 29 orang yang sekarang dirawat dalam ruang isolasi karena terpapar virus, tapi mampu membuat guncangan yang begitu besar pada APBD provinsi maupun kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.
APBD Kaltim tahun 2020 diprediksi drop sampai 40% atau hanya berkisar pada angka 7 triliun dan 11,75 triliun saat ditetapkan DPRD bersama Pemprov Kaltim. Pemerintah melakukan perubahan APBD selain untuk menanggulangi pandemi seperti penyembuhan dan penyediaan fasilitas medis, juga menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak ekonomi. Selama 1 bulan terakhir, warga di Kaltim melakukan social distancing dengan membatasi keluar rumah yang berakibat lumpuhnya kegiatan ekonomi. Diperkirakan menurut pemerintah bahwa kita nanti akan mengalami penurunan pendapatan, itu sekitar 3 triliun begitu. Kalau ditambah dengan penanganan COVID ya sekitar 3,4 atau sampai 3,5 triliun begitu. Nah, berkurangnya penerimaan sudah pasti. Kini Pemprov Kaltim berupaya agar pendapatan pada APBD tidak terjun bebas. Sektor penyumbang pendapatan seperti batubara masih punya harapan karena permintaan pasar masih ada. Menurut Adjuar Busra, Kabid Mineral Dinas ESDM Kaltim, tren penurunan produksi batubara dari Kaltim tetap ada, khususnya untuk ekspor, sedangkan permintaan dalam negeri masih stabil. Memang terjadi sedikit tren penurunan, ya, di mana penurunan itu disebabkan pertama beberapa negara yang selama ini sebagai buyer batubara menghentikan close untuk pengiriman batubara ke negara-negara tersebut. PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Muhammad Sabani mengatakan, saat ini produksi batubara jadi andalan untuk mempertahankan pendapatan dana bagi hasil pada APBD tahun 2020. Pemerintah Provinsi Kaltim terus berusaha dengan berbagai inovasi agar sektor-sektor yang menjadi lumbung pendapatan tetap bergerak. Kalau berdasarkan evaluasi memang batubara mengalami sedikit penurunan, tapi produksi masih ada ya. Kita lihat aja di Mahakam masih ada lewat ya, tapi kita tidak bisa juga menghindari kemungkinan akan ada penurunan itu karena beberapa negara yang terkena COVID juga otomatis kan agak membatasi untuk mengimpor batubara dari kita ya. Tapi mungkin kontrak-kontrak yang sudah ada tetap akan berjalan ya. Tentu saja batubara merupakan salah satu tulang punggung backup perekonomian kita dan juga backup salah satu sumber pendapatan daerah melalui bagi hasil yang diberikan pusat kepada kita ya. Kita berharap masih bisa berjalan dengan baik lah untuk mengimbangi merosotnya perekonomian kita secara nasional dan tentu juga akan berdampak kepada daerah. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Demikian Karang Paci News hari ini. Jangan lupa ikuti kami terus dalam channel YouTube dan juga fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Luciana Friani bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.